Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam video kali ini, kami selaku kelompok 1 akan mempresentasikan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Tentu saja dinasti tersebut berpengaruh besar dalam perkembangan Islam pada zamannya. Maka izinkan kami selaku kelompok 1 dari kelas MDC terdiri dari 1. Anissa Yumna Nurnabilah, 2. Iva Humaidah, 3. Dede Tohirin, 4. Mezan Al-Hoiri, 5. Kusnadi Nur Alim untuk mempresentasikan hasil kajian kami seputar dinasti Abbasiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah peradaban Islam yang telah memberikan waktunya kepada kami kelompok pertama untuk mempresentasikan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah atau perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah atau bisa disebut dengan dinasti Bani Abbas itu berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performance penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Karena apa? Karena propaganda revolusi Abbasiyah ini banyak mendapat simpati masyarakat, terutama di kalangan Syiah, karena bernuansa keagamaan dan berjanji akan menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin. Perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah itu berawal dari nama dinasti Abbasiyah itu sendiri diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Safah ibnu Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Orang Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas khalifahan Islam. Karena apa? Karena sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi. Menurut mereka, orang Umayyah secara paksa menguasai khilafah melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa, melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Di antara yang memengaruhi berdirinya khilafah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan imperium Bani Umayyah yang notabene-nya korupsi, sekuler, dan memihak. Sebagian kelompok diantaranya adalah kelompok Syiah dan Khawarij, serta kaum Mawali atau biasa disebut orang-orang yang baru masuk Islam yang mayoritasnya dari Persia. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, dan Syam. Jazirah Arab, Irak, Parsi, sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Nyanyian dan musik menjadi tren dan style kehidupan bangsawan dan pemuka istana di era Abbasiyah. Anak-anak khalifah diberikan les khusus supaya pintar dan cakap dalam mendendangkan suara mereka. Seniman-seniman terkenal bermunculan, di antaranya Ibrahim bin Mahdi, Ibrahim al-Mosuli, dan anaknya Ishak. Lingkungan istana berubah dan dipengaruhi nuansa borjuis, mulai dari pakaian,
makanan, dan hadirnya pelayan-pelayan wanita. Para penguasa membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Pendekatan terhadap kaum Malawi dilakukan antara lain dengan mengadopsi sistem administrasi dari tradisi setempat, mengambil beberapa pegawai dan menteri dari bangsa Persia, dan meletakkan ibu kota kerajaannya, Baghdad, di wilayah yang dikelilingi oleh bangsa dan agama yang berlainan seperti bangsa Arya dan Sunnit dan agama Islam, Kristen, dan Majusi. Pembagian kelas dalam masyarakat Daulah Abbasiyah atau Dinasti Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras ataupun kesukaan, melainkan berdasarkan jabatan, menurut Yazid Zaidan. Masyarakat Abbasiyah terbagi dalam dua kelompok besar, kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah atau disebut Bani Hashim, para pembesar negara, yaitu diantaranya menteri, gubernur, dan panglima. Kaum bangsawan non-Bani Hashim dalam kurung Quraisy pada umumnya petugas khusus, tentara, dan pembantu istana. Sedangkan kelas umum terdiri dari para seniman, ulama, pujangga fuqaha, saudagar, dan penguasa buruh dan petani. Sebelum Daulah Bani Abbasiyah berdiri, terdapat 3 tempat yang menjadi pusat kegiatan kelompok Bani Abbas. Antara satu dengan yang lainnya mempunyai kedudukan tersendiri dalam memainkan peranannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Nabi SAW, yaitu Abbas Abdul Muthalib. Dari namanya dinasti itu disandarkan. 3 tempat itu adalah Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Humaimah merupakan kota kecil tempat keluarga Bani Hashim bermukim, baik dari kalangan pendukung Ali maupun pendukung keluarga Abbas. Humaimah terletak berdekatan dengan Damsyik. Kufah merupakan kota yang penduduknya menganut aliran Syiah, pendukung Ali bin Abi Thalib. Ia bermusuhan secara terang-terangan dengan golongan Bani Umayyah. Demikian pula dengan Khurasan, kota yang penduduknya mendukung Bani Hashim. Ia mempunyai warga yang bertemperamen pemberani, kuat fisiknya, tegap, tinggi, teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh nafsu, dan tidak mudah bingung dengan kepercayaan yang menyimpang. Disinilah diharapkan dakwah kaum Abbasiyah mendapatkan dukungan. Selama kekuasaan mereka tersebut, peradaban Islam sangat berkembang. Jika pada masa Bani Umayyah lebih dikenal dengan upaya ekspansinya, maka pada masa Bani Abbasiyah yang lebih dikenal adalah berkembangnya peradaban Islam. Kalau dinasti Umayyah terdiri atas orang-orang Arab oriented, dinasti Abbasiyah lebih bersifat internasional, asimilasi corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi Timur, Mesir, dan sebagainya. Dinasti Abbasiyah memiliki kesan baik dalam ingatan publik dan menjadi dinasti paling terkenal dalam sejarah Islam. Diktum dari Salabi, Al-Mansur sang pembuka, Al-Ma'mun sang penengah, dan Al-Mu'tahid sang penutup mendekati kebenaran. Setelah Al-Wathiq, pemerintah mulai menurun hingga Al-Mu'tasim, Khalifah ke-37, jatuh dan mengalami kehancuran di tangan orang Mongol. Itu dikutip pada tahun 1258. B. Perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah khususnya pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun adalah masa kemanusiaan, keemasan ilmu pengetahuan dan budaya dalam bidang Islam. B. Berkembang saling melengkapi dan menambah kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Di samping banyak bermunculan karya-karya ilmuwan muslim,
Bermunculan pula karya-karya berbahasa asing terutama bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Buku-buku dari berbagai bahasa dan berbagai judul itu dipilih dan diserahkan kepada para ilmuwan muslim untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Khalifah menyediakan dana yang sangat besar untuk kegiatan penerjemahan ini. Yang menarik dari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah adalah bahwa sebagian besar orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ini tidak berasal dari bangsa Arab Muslim atau dikenal dengan kaum Mawali. Kaum Mawali adalah Muslim yang berasal dari bangsa non-Arab, terutama yang berasal dari Persia. Para ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah menjelajahi 3 benua yang menuntut ilmu pengetahuan. Ketiga benua yang dipilih adalah benua Asia, Eropa, dan Afrika. Dari 3 benua ini dianggap mengalami kemajuan yang sangat pesat dari semua ilmu pengetahuan. Setelah kembali dari tempat pengembaraan, para ilmuwan Muslim membaca dan menerjemahkan buku-buku tersebut. Dalam waktu yang lama mereka berusaha menggali berbagai pengetahuan dan kemudian menulis berbagai buku, terutama buku-buku dalam bentuk Dairatul Ma'arif atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan ensiklopedia. Dari buku-buku itulah masyarakat muslim saat ini belajar dan terus mengembangkan pengetahuannya di berbagai masjid yang saat ini dijadikan sebagai pusat kegiatan pendidikan. Dengan semakin giatnya kaum muslimin mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, berbagai ilmu dari berbagai buku yang ditulis oleh para ilmuwan muslim dan buku-buku berbahasa asing yang terjemahkan oleh mereka, maka masyarakat Islam pada masa itu menunjukkan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam berkembang di negara-negara barat Eropa. Di sana perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban umat Islam berkembang tidak kalah pesatnya. Berbagai hasil penemuan penelitian ilmiah dilakukan oleh para ilmuwan muslim. Kegiatan penerjemahan dari berbagai buku karya ilmuwan besar Eropa terus-menerus berlangsung. Pembangunan tempat kegiatan-kegiatan belajar sangat pesat dan sangat diperhatikan oleh para penguasa muslim yang ada di sana. Kegiatan-kegiatan belajar diikuti oleh umat Islam dari berbagai kalangan, kota-kota besar dan berbagai peninggalan yang saat ini masih dapat disaksikan merupakan bukti sejarah kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan umat Islam pada masa Bani Abbas. A. Tempat-tempat belajar. Ada yang menarik bahwa perpustakaan yang dibangun oleh umat Islam juga dikunjungi oleh masyarakat Eropa. Dari berbagai agama, mereka membaca buku-buku tentang Islam dalam bahasa Arab. Masyarakat Eropa pada waktu belajar banyak dari umat Islam pula yang menjadi sebab tertariknya masyarakat Eropa untuk lebih jauh mempelajari Islam dan akhirnya tak sedikit yang memeluk agama Islam. Dari kegiatan belajar dan perkembangan ilmu pengetahuan inilah kemudian muncul ilmuwan-ilmuwan yang terkenal dalam berbagai bidang. Ilmuwan-ilmuwan yang berkembang yang sangat pesat di saat ini adalah antara lain agama, sastra, filsafat, fikih, tafsir, dan hadis. Masjid-masjid di samping sebagai tempat beribadah juga merupakan sekolah bagi umat Islam pada masa Bani Abbasiyah pertama. Selain itu, masjid juga dijadikan sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Misalnya Masjid Basroh yang ada di Irak. Di masjid ini kaum muslimin mempelajari ilmu pengetahuan tentang Al-Quran, hadis, fikih, tafsir, akhlak, dan lain-lain. Hal itulah yang menjadikan ilmu pengetahuan dari kota Basroh ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Adapun orang-orang yang berasal dari bukan Arab, mereka terus berlebih dahulu mempelajari bahasa Arab. Mereka mempelajari bahasa Arab dengan kaidah-kaidah dan juga harus mengikuti etika Islam agar dapat mempelajari ilmu pengetahuan Islam, khususnya Al-Quran dan hadis. Dari waktu ke waktu, tempat ke tempat belajar pada masa Daulah Abbasiyah berkembang sangat pesat. Hal ini disebabkan semakin pesatnya gerakan penerjemah berbagai macam kitab atau buku dari berbagai bahasa ke bahasa dalam bahasa Arab. Hal ini juga dilakukan dengan berkembangnya industri kertas yang terus dikembangkan oleh masa Khalifah untuk memanjang majunya penerbitan buku. Pada mulanya tempat-tempat belajar pada masa itu tidak terbentuk madrasah atau sekolah atau pesantren sebagaimana yang ada pada masa kini.
Tempat belajar ketika itu hanya merupakan tempat orang-orang yang berkumpul untuk belajar ilmu pengetahuan. Tempat-tempat tersebut antara lain A. 1. Kutub, yaitu tempat belajar untuk tingkat pendidikan rendah dan menengah. 2. Masjid, yaitu yang bisa dipakai belajar untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 3. Majelis Muhadzaroh, yaitu majelis tempat bertemunya para ulama, sarjana, ahli fikir dan membahas masalah-masalah ilmiah. 4. Darul Hikmah, didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Darul Hikmah adalah perpustakaan terbesar pada mazhab Bani Abbas. Di tempat ini juga disediakan tempat-tempat belajar bagi pengunjung perpustakaan. Di samping itu dibangun pula sebagian perguruan tinggi yang diberi nama Darul Hikmah. 5. Madrasah, pertama kali didirikan oleh Perdana Menteri Nidamul Muluk yang memerintah pada masa tahun 456 sampai 485 Hijriah. Madrasah tersebut didirikan di kota Baghdad, Basrah, Murrah, Tabaristan, Naisabur, Hara, Isfahan, dan kota-kota lainnya. Madrasah-madrasah yang didirikan mulai dari tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi seperti yang ada pada saat ini. B. Kegiatan manajemen. Kemajuan dicapai oleh umat Islam pada masa Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Al-Mansur. Salah satunya disebabkan oleh adanya gerakan penerjemah buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Buku-buku terjemahan ini sangat membantu umat Islam dalam mempelajari dan memahami berbagai cabang ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa dan bangsa. Di antaranya kitab atau buku bidang sejarah, ilmu kalam, filsafat, ilmu kalam, ilmu pasti, musik, dan lain-lain. Proses penerjemahan buku-buku asing tersebut tidak langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tetapi terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa Syria. Bahasa Syria adalah bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia pada waktu itu. Bahasa Syria kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada masa berikutnya penerjemahan dilakukan langsung ke dalam bahasa Arab. C. Pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Di kota-kota yang menjadikan pusat ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah terus bertambah. Kota ini disebabkan dengan semakin bertambahnya umat Islam yang hendak menuntut dan sekaligus memperdalam ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Kota-kota yang menjadi pusat itu adalah ilmu pengetahuan oleh khalifah, dilengkapi dengan berbagai fasilitas atau perlengkapan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kaum muslimin mencari sumber dan informasi tentang ilmu pengetahuan yang diminatinya. Adapun kota-kota besar yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Khalifah Bani Abbasiyah antara lain Mekah, Madinah, Kufah, Damaskus, Futsat, dan Qairawan. Sedangkan beberapa kota baru dibuka sebagai pusat pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah antara lain Baghdad, Isfahan, Naisabur, Basrah, dan lain-lain. D. Bidang sosial dan budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial dan budaya adalah terjadi proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota, seperti pada Istana Khosrotul Duhabi dan Khosrul Khuldi. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra, bahasa, dan seni musik. Pada masa ini lahir seorang sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Nawas, Abu Athohiyah Al-Mutanabi, Abdullah bin Muqaffa, dan lain-lain. Karya buah pikiran mereka masih dapat dibaca hingga kini. E. Bidang politik dan militer. Pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen ini yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini didasari atas keyakinan politik militer bahwa pemerintah dinasti Abbasiyah banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintah dinasti Abbasiyah. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Harun Al-Rasyid, dan juga Khalifah Abdullah Al-Makmum. Abu Ja'far Al-Mansur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu Ja'far Al-Mansur dilahirkan di kota Himaimah,
pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salamah, mantan seorang hamba sahaya. Abu Ja'far al-Mansur bersaudara dengan Ibrahim bin Muhammad bin Abdul Abbas bin Muhammad. Mereka bertigalah yang dianggap sebagai pendiri Daulah Abbasiyah. Tetapi hanya dua orang saja yang menjadi khalifah, yaitu Abbas dan Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur dikenal pula sebagai khalifah yang berpikiran maju dan pemberani. Dalam masa kepemimpinannya sangatlah baik dari daerah hingga desa dan juga pusat. Al-Mansur memiliki sifat yang sangat baik, kepribadian yang kuat, pemberani, cerdas, dan memiliki pemikiran yang hebat. Ia telah menjadi khalifah pada usia 36 tahun. Di usia yang begitu muda, ia telah banyak menyelesaikan masalah yang tengah melanda dinasti Abbasiyah. Atas keberhasilannya, ia membawa nama dinasti Abbasiyah menjadi lebih baik. Selain itu, Al-Mansur juga dikenal sebagai seorang khalifah yang agung, tegas, bijaksana, dan juga alim. Dengan keberaniannya, ia bisa mengatasi pemberontakan yang dilakukan pamannya, yaitu Abdullah bin Ali. Pada masanya pula, administrasi pemerintahan sangatlah baik, sehingga menciptakan pemerintahan yang mencapai puncak kejayaan. Kebijakan-kebijakannya menimbulkan dampak positif di kalangan pemerintahan. Selanjutnya yaitu adalah Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid adalah khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah. Ia memerintah antara tahun 786 Masehi hingga 830 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi dan kakaknya Musa al-Hadi. Pada masa ini dinasti Abbasiyah mengalami puncak kejayaan, bahkan sampai kepada anaknya Al-Makmun. Ketika kepemimpinannya, keadaan dinasti sangatlah baik, kekayaan melimpah, dan keamanan terjamin, dan luas wilayah yang dikuasainya mulai dari Afrika Utara hingga ke India. Pada masanya hidup banyak filsuf, pujangga, ahli baca Al-Quran, dan ulama di bidang agama. Didirikan juga perpustakaan yang dinamakan Baitul Hikmah, perpustakaan yang sangat baik pada masanya. Khalifah Harun al-Rasyid adalah orang yang taat beragama, menunaikan ibadah haji, dan juga 4 madhab fikih tumbuh dan berkembang pada masa Abbasiyah. Seperti Imam Abu Hanifah dan juga imam-imam yang lainnya. Di samping itu, berkembang juga ilmu filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu alam, geografi, mekanika, astronomi, musik, kedokteran, dan juga kimia. Begitu juga dengan ilmu-ilmu umum masuk ke dunia Islam melalui terjemahan dari bahasa Yunani dan Persia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di antara penerjemah yang sangat terkenal pada saat itu adalah Hunain bin Ishaq, yang banyak menerjemahkan buku-buku bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Ia menerjemahkan kitab Republik dari Plato dan juga kitab-kitab metafisika, Magna Moralia dari Aristoteles. Abdullah al-Makmum. Nama lengkap beliau adalah Al-Makmum Ibnu Harun al-Rasyid. Sejak kecil, Al-Makmum dididik di lingkungan istana Daulah Abbasiyah. Sebelum menjadi khalifah, Al-Makmum dipercayai oleh ayahnya untuk menangani masalah di pemerintahan. Al-Makmum adalah khalifah yang cerdas dan bijaksana. Khalifah sangat menyukai ilmu pengetahuan. Ia juga menganjurkan semua rakyatnya untuk mencintai ilmu pengetahuan. Untuk mendukung semua itu, ia menyediakan berbagai fasilitas, mulai menyediakan buku dan juga menyediakan Baitul Hikmah sebagai perpustakaan, dan juga
di zaman beliau terdapat banyak penerjemah sebagai tanda cintanya kepada ilmu pengetahuan. Pengorbanan beliau dalam memajukan Islam sangatlah besar sehingga mampu mewujudkan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan rakyat. Membangun kota Baghdad dengan bangunan-bangunan yang megah, membangun tempat peribadahan, membangun sarana pendidikan, kesehatan, dan juga perdagangan. Pada masa kepemimpinannya, beliau mengumpulkan fuqaha dari berbagai negeri. Beliau memiliki pengetahuan yang sangat luas dalam masalah fikih, ilmu bahasa, dan juga sejarah peradaban manusia. Dia adalah tokoh Abbasiyah yang istimewa, dan kemauannya yang sangat kuat, kesabaran dan kewibawaannya yang menjadikan ia khalifah baik seperti pendahulunya.